Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Jackals bercerita tentang keluarga dengan dua anak laki-laki. Tapi anak paling dewasa ikut ajaran sesat membuat anaknya melupakan keluarganya, lalu merubah namanya. Si ayah berusaha untuk membuat anak kembali ke dalam keluarga lagi. Tapi hal ngeri terjadi ketika teman-teman dari anak sendiri meneror mereka semua untuk menjemput temannya kembali. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film dimulai, rumah kayu terlihat sepi. Terlihat di kaca rumah ada wanita lagi mengendong anaknya. Wanita ini bernama Samantha, ada ibu mertuanya bernama Keti, dan adik iparnya bernama Campbell. Terlihat Keti melihat keluar rumah terus seperti ada yang dia tunggu. Scene pindah ke mobil melaju di jalan sepi. Pengemudi menepi setelah ban mobilnya pecah, lalu ingin mengganti dengan ban cadangan. Tiba-tiba dua orang bertopeng datang. Dapat perlawanan sebentar, satu orang bertopeng mengeluarkan senjata lalu pria itu angkat tangan. Lalu membius pria itu, lalu dimasukkan ke dalam mobil, meninggalkan pria satu lagi sedang pingsan. Setelah jalan, pria ini bernama Jimmy, satu lagi bernama Andrew. Ternyata mereka berdua menuju ke rumah kayu. Samantha melihat dari jauh ada mobil, dan bilang kalau mereka sudah datang. Campbell langsung keluar. Andrew dan Campbell membawa pria itu ke dalam rumah, lalu diikat di kursi, dan lepas jaketnya. Lalu pria itu sadar. Keti langsung mendekat dan bilang kalau aku di Justin sayang. Ternyata pria ini bernama Justin. Justin bilang kalau nama dia bukan Justin. Lalu Justin berontak ingin lepas dari kursi ini. Justin terus kalau nama dia bukan Justin. Jimmy meyakinkan kalau kau adalah Justin, ini adalah keluarganya. Andrew ayahnya, Keti ibunya, Campbell adiknya, Samantha adalah istrinya beserta Justin punya putri kecil. Justin tetap bilang kalau dia bukan Justin. Lalu Justin mengejek mereka semua dengan sebutan B2 berbaris yang mana ingin disembelih. Upatan yang Justin keluarkan, Keti bilang kalau Justin anakku tidak pernah bicara kotor. Mendengar upatan kasar, Campbell jadi emosi. Beruntung si ayah bisa menahan Campbell. Lalu Jimmy menutup mulut Justin dengan kain. Why are you looking at her like that? Samantha takut dengan tatapan Justin yang tajam. Sama saja menakuti anaknya sendiri. Lalu mereka semua pergi meninggalkan Justin sendirian. Sampai di bawah, Jimmy menjelaskan kalau Justin otaknya dicuci sama orang itu. Orang itu siapa admin belum tahu ya. Jimmy bilang kalau kita harus fokus kepada Justin aja. Jimmy akan bicara sama Justin empat mata. Menyuruh mereka semua tunggu di bawah dulu. Jimmy nasihati Justin kalau keluarga aslinya di sini bukan di sana. Orang-orang adalah kumpulan orang jahat, suatu saat nanti kau akan dibuang sama orang sana. Inti Jimmy ingin Justin kembali sama keluarga lamanya. Mendengar ocehan dari Jimmy, Justin meludahi Jimmy. Jimmy menuang air ke mulut Justin karena menggigit lidahnya sendiri. Andrew dan Keti menyalahkan diri masing-masing karena tidak bisa menjaga Justin. Siang berganti malam, Jimmy suruh Samantha untuk naik ke atas untuk bicara sama Justin. Sampai di atas, Samantha duduk di depan Jimmy dalam keadaan takut. Intinya Samantha bilang kalau dia sangat bahagia dengan keluarga Justin. Mereka semua sangat baik, si ibu sangat senang sama putri kecil mereka berdua. Justin bertanya di mana bayinya. Jimmy dan Andrew melihat ada orang duduk di atas batu. Jimmy keluar untuk periksa. Terlihat wanita bertopeng duduk di atas batu. Wanita itu lari setelah Jimmy mendekat lalu melihat simbol yang dibuat sama wanita itu. Samantha menangis melihat tatap Justin yang tajam. Terlihat tato tangan kiri Justin adalah simbol yang dibuat oleh wanita di atas batu. Itu tandanya wanita itu adalah teman dari Justin. Jimmy mengikuti wanita itu, tiba-tiba ada tali dari atas mengikat tangan Jimmy. Jimmy pasrah setelah wanita bertopeng mendekat dan tiba-tiba Andrew mengambil tongkat, Campbell ambil senter, lalu keluar untuk membantu Jimmy, bilang sama Keti hubungi polisi.
tapi sia-sia aja Keti tidak bisa gunakan telepon rumah sendiri. Baru depan rumah Andrew dan Campbell mendengar mobil menyala dan melihat orang-orang bertopeng berdiri depan lampu mobil sambil membawa kapak. Hal itu membuat mereka jadi ciut dan masuk lagi ke dalam rumah. Lampu rumah mati. Justin bilang sama Samantha kalau saudara laki dan perempuannya datang untuk menjemputnya. Samantha bilang sama Andrew kalau Justin akan dijemput oleh orang. Andrew bilang persiapan ke semuanya. Samantha menyalakan lentera. Keti periksa pintu yang belum terkunci. Andrew dan Campbell membuat senjata dengan melakban pisau di ujung tongkat. Lalu Andrew meletakkan lentera kepada Justin untuk penerangan. Begitu sayang ayah kepada anak. Samantha hampir ditarik oleh orang itu di luar. Beruntung Campbell bisa menahan Samantha. Andrew melihat kulit tatonya Jimmy. It's Jimmy's tattoo. Keti mendengar ada suara di pintu belakang. Ketika dibuka ternyata Jimmy yang sekarat. Tiba-tiba satu orang bertopeng masuk. Tapi sia-sia aja Andrew dan Campbell berhasil melumpuhkannya. Andrew membawa Jimmy masuk. Campbell melihat dada Jimmy sudah diukir. Sebelum lewat Jimmy bilang kalau mereka semua kesini menjemput Justin, dia akan mempermainkan kalian. Campbell tak ingin berdiam diri aja di sini. Lambat laut kita akan lewat juga kalau berdiam aja. Campbell bilang gimana lepaskan saja Justin kepada orang itu. Tapi rasa sayang ayah yang besar. Andrew menolak hal itu, dan tiba-tiba Justin bersuara. Andrew melihat orang di luar makin banyak dari pertama tadi. Bisa jadi suara dikeluarkan Justin adalah memanggil dari orang-orang bertopeng. Setelah suara berhenti Andrew dan Campbell pergi ke atas melihat keadaan. Sampai di atas satu orang bertopeng lagi masuk hanya mengantar nyawa aja. Andrew dengan mudah melumpuhkannya. Melihat hal itu, Justin bilang kalau Andrew monster karena telah membunuh saudaranya. Campbell kaget karena saudara itu adalah dia. Kenapa Justin mengucap saudara kepada orang bertopeng itu? Justin dibawa ke bawah untuk ditanya sama Andrew. Justin bilang kalau saudara laki atau saudara perempuannya akan menjemput dia. Justin juga bilang namanya bukan Justin melainkan Thanatos. Keti tanya apa yang kita buat agar orang luar bisa pergi. Justin bilang lepaskan saja saya sudah selesai masalah. Andrew pun tidak setuju hal itu. Justin bilang kita tunggu aja sampai orang di luar masuk. Kalian berdua akan diperkosa olehnya nanti. Hal itu membuat Campbell emosi. Fucking heads off. Sebagai seorang ibu, Keti berusaha meyakinkan Justin untuk tidak pergi lagi sama orang di luar. Karena keluarga sebenar di dalam sini. Tapi Justin sudah kedoktrin oleh orang-orang itu. Hal itu Justin menggigit rambut ibunya. Setelah Campbell tenang si ayah bilang cari bantuan di luar. Keluar melalui pintu belakang. Dia akan alihkan perhatian dengan menyerahkan Justin di depan rumah. Andrew membawa Justin keluar dan memanggil semua orang untuk keluar lalu bernegosiasi. Campbell sudah siap untuk pergi. Mau tutup pintu ada orang maksa masuk membuat Samantha jadi panik dan teriak-teriak. Andrew pun kembali masuk rumah karena mendengar suara Samantha. Beruntung Keti datang, lalu menusukkan jarum ke tangan orang itu. Andrew sempat dihadang, beruntung Samantha dengan membantu menggunakan opor api. Di sisi Campbell lari terus dan sampai di lapangan yang terparkir 3 mobil. Ketika mencari kunci mobil Campbell melihat topeng hitam. Itu tandanya mobil ini adalah mobil dari orang-orang bertopeng itu. Campbell bersembunyi di bawah mobil karena melihat orang bertopeng ketika satu orang masuk mobil. Kepala mobil diarah kepada Campbell dan menyalakan lampu. Begitu juga dengan mobil satu lagi. Pada akhir ketahuan juga. Mereka bertiga mendengar rumahnya dipukul-pukul. Setelah berhenti Andrew melihat keluar Campbell sudah terikat di luar. Melihat hal itu sebagai seorang ibu,
Keti tidak kuat lalu pingsan. Orang bertopeng menyiram tangan Campbell dengan bensin. Campbell bilang sama ayahnya untuk lepaskan Justin karena itu yang dia mau, dan melepaskan kita semua. Mendengar hal itu Samantha menghalangi Andrew untuk mendekat, lalu Andrew pergi ke atas karena mendengar sesuatu. Si ibu sadar dari pingsan lalu melihat Campbell kedua tangannya dibakar. Ketika kepala Campbell disiram pakai bensin, si ibu keluar karena tidak kuat melihat anaknya kesakitan. Samantha pun tidak bisa menghentikannya. Sampai di luar si ibu bilang sama Campbell semuanya akan baik-baik aja. Andrew berhasil menumbangkan satu orang lagi. Lalu bertanya sama Samantha di mana Keti. Samantha bilang keluar. Mendengar hal itu Andrew pun emosi. Apalah daya solo versus squad. Andrew pun tumbang juga. Justin memanggil Samantha untuk lepaskan ikatannya. Dia akan keluar sebelum kedua orang tuanya lewat, dan bilang kalau aku adalah Justin. Samantha pun melepaskan Justin. Justin menyuruh Samantha kabur lewat pintu belakang. Dia akan ke depan menemui orang itu. Sebelum pergi Justin melihat anaknya. Andrew pun tidak berdaya lagi. Lalu Keti lewat setelah wanita bertopeng datang tanpa basa-basi membelah leher Keti dan tumbang. Lalu Justin keluar menuju ke orang itu. Setelah dekat Justin bersimpuh lalu mencium tangan orang itu. Samantha lari terus tanpa henti sambil membawa anaknya. Samantha berusaha membuat si anak tidak menangis. Lalu melihat ada mobil lewat Samantha coba lambaikan tangan dan film pun tamat.